Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Dianski. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video baru dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Oke, jadi seperti yang saya katakan, di video ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya ataupun berbagi pengalaman seputar permasalahan yang saya alami di mobil Toyota Vios Limo Gen 2 saya ini. Nah, jadi ceritanya guys, ini mobil 7 bulan tidak bisa dibawa jalan seperti biasa. Kenapa? Karena ada masalah di sistem pengapiannya, sehingga membuat mesin jadi pincang dan sama sekali tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan alhasil, saya harus ganti ECU mobil saya ini guys. Yang baru sudah dipasang dan ini yang lama yang rusak. Masalahnya sepele teman-teman. Hanya karena masalah sepele sehingga saya harus ganti ECU mobil saya. Nah, apa yang terjadi dengan ECU mobil saya ini sehingga dia harus diganti? Simak terus video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Dianski. Oke sobat semuanya, jadi sebelum saya menceritakan permasalahan dan bagaimana cara saya mengatasi masalah di mobil Toyota Vios Limo Gen 2 saya ini, di awal video saya sudah katakan bahwa 7 bulan lamanya mobil ini gak bisa berjalan dengan normal karena mesinnya pincang yang disebabkan oleh pengapian yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga di dalam 7 bulan itu mobil hanya bisa parkir di garasi dan tidak saya apa-apain ya selama 7 bulan itu. Saya nyalakan juga enggak. Dan sesudah bagus, hal pertama yang saya lakukan adalah ganti oli. Nah teman-teman ya, nah kenapa saya ganti oli? Karena selama 7 bulan itu pasti olinya sudah mengendap dan mungkin sudah kadaluarsa atau sudah melewati masa pakai oli. Nah sehingga hal pertama yang saya lakukan adalah dengan mengganti olinya dulu teman-teman. Jadi ini mobil sudah bagus dan setelah bagus saya langsung menuju ke bengkel dan ganti oli. Nah untuk oli yang saya gunakan adalah ini. Oli yang saya gunakan adalah Panaoil Gasonix GX7. Ini oli yang recommended banget untuk kalian gunakan teman-teman, karena oli ini menggunakan teknologi ester dura. Nah, jadi berkat teknologi ester duranya, Panaoil Gasonix GX7 ini dapat melumasi mesin dengan baik dan menjaga keausan. Dan selain itu teman-teman ya, ini oli ini dapat bertahan lebih lama dibandingkan oli biasanya pada suhu yang tinggi. Dan selanjutnya, ini Panaoil Gasonix GX7 ini dapat menghemat konsumsi bahan bakar. Dan yang lebih pentingnya lagi, ini oli tidak menimbulkan kerak atau lumpur di dalam mesin. Jadi ini recommended banget teman-teman untuk kalian gunakan di mobil kesayangan kalian. Nah, itu makanya saya pilih Panaoil Gasonix GX7 ini. Setelah 7 bulan lamanya ini mobil nggak saya bawa kemana-mana dan saya langsung pilih Panaoil Gasonix GX7 ini. Saya nggak bohong teman-teman ya, sudah saya gunakan dan sudah saya buktikan sendiri bahwa oli ini bagus banget. Mesinnya halus dan tarikannya enteng. Oke teman-teman, langsung saja kita ke inti permasalahan. Mengapa mobil saya ini harus ganti ECU-nya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini ECU yang lama yang sama sekali nggak bisa dipakai lagi. Dan untuk ECU yang baru ini dia sudah terpasang, sehingga ini mobil sekarang sudah bagus dan sudah bisa nyala dengan normal. Nah yang menjadi pertanyaan, mengapa ini ECU-nya harus diganti? Nah teman-teman, jadi awalnya itu di bulan Mei tahun 2023 ya, saat mobil saya bawa jalan keluar dan begitu saya pulang sampai di rumah muncul penyakitnya. Sebenarnya saya beruntung banget ya, ini mobil bermasalahnya begitu saya sampai di rumah muncul penyakitnya. Nah kemudian muncul kemudian muncul lampu cek engine-nya di dashboard. Jadi lampu cek engine-nya menyala. Dan selanjutnya saya scan dengan menggunakan OBD2 dan muncul kode P0353 yang mengindikasikan ada masalah di coil 3. Nah, awalnya saya mengira bahwa yang rusak itu coil, dan setelah saya ganti coil dengan yang baru, ternyata masalahnya tidak
kunjung sembuh ya, karena memang koilnya itu tidak mengeluarkan api sama sekali ya. Baik dia di koil yang baru, dia juga nggak ada apinya sama sekali, padahal sudah diganti dengan yang baru. Nah, kemudian saya coba panggil orang bengkel ya untuk dicek. Kemudian orang bengkel dicek semua kabel-kabel yang dari ECU menuju ke koil. Ternyata semuanya normal dan nggak ada kerusakan sama sekali di bagian kabelnya. Dan setelah semuanya dicek, orang bengkel memvonis bahwa yang bermasalah itu adalah ini teman-teman, ECU-nya ya. Ini dia. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ternyata teman-teman, ini ECU tidak mengeluarkan sinyal IGT. Nah, di situ saya bingung ya. Kenapa tiba-tiba ini ECU bisa bermasalah dan tidak mengirimkan atau tidak mengeluarkan sinyal IGT. Jadi sinyal IGT itu teman-teman adalah sinyal yang dihasilkan oleh ECU untuk mengaktifkan igniter atau mengaktifkan coil. Nah, sinyal itulah yang sama sekali nggak dikeluarkan oleh ECU. Makanya ini coil dia tidak bisa mengeluarkan api. Nah, jadi sebenarnya saya sudah mulai curiga. Sewaktu ini mobil masih bisa dibawa jalan, itu lampu ini ya teman-teman ya, untuk lampu indikator baterai atau indikator aki, dia kalau saya bawa jalan itu berkedip-kedip. Biasanya kan kalau mesin sudah hidup, ini lampu indikator dia akan mati. Nah, tapi sebelum masalah ini muncul, sebenarnya sudah ada pertanda bahwa ada masalah kelistrikan di mobil saya ini, sehingga membuat indikator aki dia berkedip-kedip saat mobil sedang dibawa jalan. Nah, di situ sebenarnya saya nggak ada curiga sama sekali apakah ini yang rusak ECU-nya atau enggak. Nah, pada waktu itu saya langsung ganti atau saya langsung perbaiki dynamo charge, saya ganti regulator IC-nya, dan alhasil indikator cek engine-nya ya tetap menyala juga dia saat mobil ini saya bawa jalan. Nah, setelah masalah itu muncul, yaitu saat saya bawa jalan dan setibanya di rumah, ini mobil langsung pengapiannya hilang di coil 3. Di situ saya langsung sadar bahwa selama ini indikator aki yang menyala itu adalah pertanda bahwa adanya masalah atau gangguan di sistem pengapian mobil. Nah, ternyata teman-teman nih, yang mengakibatkan ECU ini rusak karena saya menggunakan coil yang palsu ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman semuanya yang kalau coilnya mati lalu beli coil yang sembarangan. Kalau kita beli coil yang murah ya, ternyata itu sangat berdampak buruk pada ECU. Nah, jadi kalau coil yang kita pakai itu coilnya palsu yang kelistrikannya tidak normal, maka akan merusak yang namanya ECU. Ya, teman-teman ya. Ternyata coil palsu atau coil KW yang murahan, dia bisa merusak ECU. Itulah yang mengakibatkan ECU saya ini harus ganti. Dan sebelum saya ganti yang baru, sebelum saya beli ECU yang baru, ini saya coba servis ke tukang ECU ya, teman-teman ya. Ya, saya coba servis dia ke tukang ECU. Dan tukang ECU-nya bilang bahwa ini yang rusak adalah IC pengapian atau driver pengapian. Nah, setelah diganti dan saya pasang kembali, ternyata masalahnya nggak sembuh juga teman-teman. Kemudian saya kirim lagi ke tukang servis ECU-nya, dan tukang servis ECU mengatakan bahwa ini sudah rusak sama sekali dan nggak bisa diperbaiki karena yang rusak adalah prosesornya atau microprosesornya, sehingga dia nggak bisa diperbaiki sama sekali. Nah, kemudian saya putuskan untuk mengganti ECU-nya. Dan sekarang setelah saya ganti ECU-nya, itu coil yang KW tadi saya langsung copot. Saya beli coil yang baru yang harganya lebih mahal dari harga yang KW. Dan sekarang teman-teman, ini mobil sudah bisa jalan dengan normal dan tidak ada lagi kedip-kedipan lampu indikator aki dan juga
cek engine-nya juga sudah normal semuanya, dan ini mesinnya sudah hidup dengan bagus. Keempat koilnya ini sudah mengeluarkan api dengan bagus. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saran saya sebenarnya teman-teman, untuk kalian semuanya jangan sampai menggunakan koil yang palsu. Jangan karena harganya murah lalu kita beli, ternyata yang murah itu dapat merusak ECU. Dan untuk harga ECU-nya sendiri, saya beli yang second ya. Sebenarnya ini untuk ECU-nya ini saya beli yang second, harganya 5 juta. Jadi kalau yang baru dia kan nyampe 10 jutaan. Nah, untuk yang second saya beli harga yang 5 juta. Dan sekarang sudah bagus. Oke, jadi ini ECU nggak bisa kepake sama sekali karena mikroprosesornya sudah rusak. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi karena ECU-nya sudah baru ya, saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman semuanya bahwa ini mesin sudah normal ya. Oke, saya akan coba hidupkan. Oke, saya hidupkan ya. Saya coba start. Nah, oke, dia sudah menyala dan bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk indikator cek engine-nya sudah nggak nyala lagi, dan biasanya ini sewaktu ECU-nya belum diganti, untuk indikator akinya dia menyala terus. Sorry, bukan menyala terus sih, tapi berkedip-kedip ya. Mati hidup begitu. Nah, tapi di sini karena koilnya sudah saya ganti, ECU-nya sudah saya perbaiki, dan sudah saya ganti dengan yang baru juga ya ECU-nya. Ini semuanya sudah normal dan mesin sudah bisa di gas. Itu dia ya. Untuk mesin dia kembali seperti biasa, nggak ada pincang sama sekali. Ini dia mesinnya teman-teman. Suaranya halus ya, karena saya menggunakan oli tadi, Panaoil Gasonics GX7. Nah, itu dia. Mungkin di kamera agak kasar sih kedengaran ya mungkin ya, tapi kalau saya mendengar langsung ini mesinnya halus, nggak ada pincang-pincang lagi. Oke, itu dia teman-teman. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat semuanya yang mungkin mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami di mobil Toyota Vios Limo Gen 2 ini. Jadi kalau pengapian di mobil kalian ada bermasalah, yang pertama dicek dulu adalah sinyal IGT-nya. Nah, di video sebelumnya saya sudah kasih tutorial bagaimana cara mengecek sinyal IGT dari ECU ke coil. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kalau memang sinyal IGT-nya ada, berarti masalahnya adalah di sini, di ECU. Itu dia. Oke teman, di coil itu maksud saya. Oke teman-teman, itu saja saya rasa video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Dianski. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Horas.